Halo teman-teman semua, aku Afifi. Aku Salsa. Dan aku Sela. Noi siamo, Lutri Fratelli. Kita semua bersaudara. Kami bertiga dari PMR Wira Mandua, Kota Malang. Hai, bagi yang belum update nih, makna gender dan seks itu berbeda ya kawan. Seks adalah jenis kelamin, yaitu karakteristik biologis dan berlaku sepanjang masa. Seperti Budi adalah laki-laki dan Siti adalah perempuan. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan. Ini dibentuk secara sosial dan budaya. Seperti stigma yang selama ini kita ketahui, laki-laki cenderung rasional, tegas, dan agresif. Sedangkan perempuan emosional, fleksibel, pasif, dan subjektif. Walaupun perbedaan tersebut ada, namun hal ini tidak bisa sepenuhnya dibenarkan ya. Hal inilah yang menyebabkan ketidakadilan gender. Apa sih ketidakadilan gender itu? Untuk cari tahu tentang ketidakadilan gender, tonton video kita sampai akhir ya. Kalian pernah nggak sih nemuin anggapan bahwa perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu lemah, dan laki-laki itu nggak boleh nangis dan harus kuat? Pernah, dan semakin kesini sepertinya stigma-stigma tersebut semakin melelahkan ya. Iya bener banget, gak cuma di kehidupan nyata, tapi aku juga sering nemuin hal serupa di sosial media. Bahkan lebih banyak, lebih sering, dan perkataannya pun lebih menyakitkan. Nah, kalian sadar nggak sih kayak gitu itu termasuk ke dalam ketidakadilan gender? Hah? Iya. Aku pernah dengar sih ketidakadilan gender, tapi kurang paham aja. Kalau menurutku ketidakadilan gender itu kayak bentuk diskriminasi yang berkeyakinan pada gender. Ya mudahnya sih kayak perlakuan yang didapatkan tiap gender itu bisa gak adil. Nah, bener tuh kata Salsa. Nah, kalau jenis-jenis ketidakadilan gender, kalian tahu nggak? Kurang tahu sih kalau aku. Emang ada apa aja sih bentuk-bentuknya? Nah, yang pertama itu ada ketidakadilan gender jenis subordinasi. Nah, kebetulan nih, aku pernah dapat pengalaman tentang ketidakadilan gender jenis subordinasi. Jadi, ceritanya tuh kayak gini. Milih nomor berapa? Mbak, aku antara nomor 1 sampai nomor 2. Kenapa gak nomor 3? Oh gak, ya kali cewek mimpin sekolah kita. Mending cowok yang mimpin, nanti tinggal para cewek yang ngikutin kita para cowok. Aku juga ragu kalau cewek yang mimpin. Lah iya, cewek aja disenggol titik baper kok. Gak jadi dah nomor 3. Demi apa? Masa sih ada yang kayak gitu? Oh, jadi itu yang namanya ketidakadilan gender jenis subordinasi. Iya, bener banget. Itu termasuk ketidakadilan jenis subordinasi. Jadi, ketidakadilan jenis subordinasi itu anggapan bahwa salah satu gender lebih unggul atau lebih utama dibandingkan gender yang lain. Jadi pandangan superioritas terhadap salah satu gender pada bidang-bidang tertentu itu termasuk ketidakadilan gender ya? Aku pernah dengar cerita di salah satu organisasi. Boleh tolong bawain kardus ini ke ruang multimedia nggak? Oh iya. Tolong bawain satu dong. Ini aku pilihin yang gak berat. Kan kamu cuma ngelis aja. Kalau aku sih, kan yang cowok kamu. Harusnya kamu bisa kan bawa yang lebih berat. Ya terus? Ya kan kamu kalau udah gede jadi kepala keluarga. Bisa dong bawa yang lebih berat daripada perempuan. Udah ya, aku tinggal dulu. Kalau kayak gitu termasuk ketidakadilan gender jenis apa sih? Oh, kalau kayak gitu termasuk ketidakadilan gender jenis multi burden. Oh, itu kayak pemberian beban yang gak sebanding gitu ya? Iya, padahal kan bisa ya dibagi secara adil antara perempuan sama laki-laki. Berarti pekerjaan perempuan dan laki-laki harus sama? Bukan berarti adil itu harus pekerjaan yang dikerjakan sama, tetapi harus sesuai porsi kemampuan tiap-tiap orang. Wah, kalau gitu aku juga pernah sih ngalamin kejadian kayak gini. Dek, ayo ini siapa aja yang mau ikut lomba lari? Kalau bisa usahain cowok ya, yang cewek ikut lomba lain aja. Lah kok gitu? Aku mampu kok ikut lomba lari. Masa cewek gak boleh ikut lomba lari? Emang kenapa kalau cewek ikut lomba lari? Ya kan cewek kan gampang capek. Habis itu cewek gak lemah, jadi mending ikut lomba lain aja. Ya gak bisa gitu dong, gak adil tuh namanya. Wah, parah banget tuh. Itu salah satu kasus diskriminasi terhadap perempuan. Tahu nggak sih kalian, diskriminasi itu sebuah ketidakadilan
dengan pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia dengan perbedaan jenis kelamin. Oh, jadi itu yang namanya diskriminasi gender. Iya ya ternyata. Tapi yang ngalamin diskriminasi gender itu nggak perempuan aja kan? Laki-laki pasti bisa ngalamin juga kan? Iya bener banget, laki-laki itu juga bisa mengalami diskriminasi. Contohnya, lebih mendahulukan perempuan daripada laki-laki. Lihat deh, barusan ada yang ngepost tentang ketidakadilan gender nih. Wah, apa itu? Oh, ada ya stigma-stigma masyarakat yang kayak gini? Nah iya, parah banget gak sih? Ngomong-ngomong soal stigma, jadi bentuk yang ini tuh termasuk stereotype. Kayak pelabelan atau stigma masyarakat terhadap salah satu gender. Oh, jadi itu ya yang namanya stereotype. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, apa itu ketidakadilan gender, sama beberapa jenisnya. Nah, menurut kalian, gimana sih caranya kita bisa mengurangi tingkat ketidakadilan gender di lingkungan kita ini? Karena seperti yang kita tahu, ketidakadilan gender itu udah melekat banget di kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutku saya, cara mengatasinya itu dengan menumbuhkan kesadaran kesetaraan gender. Bisa dimulai dengan menambah literasi dan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Nah, dari situ kita bisa memulai diskusi dengan teman sebaya kita tentang hal tersebut. Menurutku bisa dengan menandai adanya bias gender. Bukan berarti perempuan dan laki-laki itu harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatan tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Iya, bener banget. Ketidakadilan gender itu kan punya banyak banget dampak negatif. Jadi, kita harus bisa mengurangi tingkat ketidakadilan gender dimulai dari diri kita sendiri. Bener banget. Justru di masa remaja kayak gini, kita harus menumbuhkan lingkungan yang positif. Karena lingkungan kita ini juga akan mempengaruhi kita ke depannya. Ketidakadilan gender itu bisa menimpa siapa saja, gak mandang usia, latar belakang, atau apapun itu. Nah, ini tuh bukti kalau ketidakadilan gender udah melekat di kehidupan masyarakat. Ya, kita harus bisa menegakkan kesetaraan gender supaya stigma-stigma buruk yang melekat di masyarakat itu bisa berkurang atau bahkan gak terjadi lagi. Dari situlah kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif inilah kita bisa membantu untuk mengurangi stigma yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh nangis, dan masih banyak lagi. Sepertinya cukup dari pembahasan kita hari ini. Siang hari pergi ke tempat jahit Pak Kodir. Tak lupa Mbak Peniti. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Aku, Kamu, kita, peduli gender. Sampai jumpa lagi.